saya kadang lihat anak saya itu berwudu Ustaz, pakai itu, timba, langsung dari timba itu diambil wudunya. Apakah itu sah wudunya tuh Ustaz? Kalau saya tegur, dia bilang, "Ustaz, mungkin nggak tahu bagaimana Ustaz, eee, dari timba yang sama diambil jadi kadang bekas wudunya itu kembali itu Ustaz. Apakah itu wudunya tidak sah dengan cara seperti itu?" Itu bisa dilakukan dengan catatan, dengan apa namanya, beberapa ketentuan. Yang pertama, bahwa kedua apa namanya, telapak tangannya harus dicuci terlebih dahulu, dipastikan bersih, dicuci terlebih dahulu. Baru kemudian setelah dicuci kedua telapak tangan, kemudian boleh memasukkan apa namanya, telapak tangan ini dengan meniatkan sebagai timba. Jadi meniatkan bahwa kemudian telapak tangan ini sebagai timbanya. Nah, itu boleh ya. Itu. Jadi tapi catatannya tadi bahwa telapak tangannya harus kemudian dicuci terlebih dahulu, dipastikan bersih. Walaupun nanti kalau kemudian kita yakin bersih, katanya langsung dicelupkan, itu hanya makruh gitu. Walaupun tapi untuk amalnya bahwa kemudian dicuci terlebih dahulu, pastikan kemudian bersih, baru kemudian boleh kita menggunakan telapak tangan ini sebagai ciduk, sebagai timba. Jadi dengan meniatkan bahwa telapak tangan kita ini sebagai timba, nah, itu boleh. Nah, itu ketentuannya. Gitu. Kalau Untuk bekas boleh airnya kemudian kembali berwudu. Ustaz, afwan, bekas airnya kayak Hmm. kan banyak kalau diambil, turun lagi tuh ada yang kembali ke bejana itu, pada menetes bekas dari tangannya Oh untuk iya, iya, gimana Ustaz? itu nanti pembahasannya namanya itu air mustakmal. Nah, air mustakmal itu nanti kalau di Syafi'iyah itu nanti kemudian tidak boleh digunakan lagi. Artinya tidak suci dan mensucikan kalau kemudian jumlahnya itu sudah setara dengan air yang apa namanya, bersihnya. Jadi kalau kemudian cuma ya beberapa cipratan gitu kan, tidak mungkin kemudian sama dengan jumlah air yang ada di itu, kemudian sekedar cipratan. Itu air yang kena cipratan itu masih suci dan mensucikan gitu. Jadi seperti itu. Ya, nanti ada pembahasannya tersendiri tentang air musta'mal. Tetapi di Riyadhut Thalibin kalau tidak salah ya, Imam An-Nawawi itu kitabnya, eh, beliau mengatakan ada beberapa ketentuan. Salah satunya ya kalau kemudian jumlahnya kemudian sudah setara atau lebih, apalagi kalau lebih, atau kemudian kalau ini ya, air yang kemudian tidak berbau. Nanti yang ada baunya ada pembahasannya tersendiri. Nanti insya Allah kita bahas tentang air musta'mal. Tapi intinya seperti itu. Kalau cuma sekedar kemudian cipratan-cipratan itu yang jatuh masuk, dari situ kan itu ukurannya hanya sedikit, maka air yang di dalam timba tadi masih suci dan mensucikan. Syukran Ustaz, baik.